Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini masih di tema 7 kepemimpinan. Kita sampai di subtema 3, ayo memimpin. Baik, kita mulai dengan pembelajaran 1. Sebelumnya, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian bisa lanjutkan melakukan pembiasaan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Nah, anak-anak, saya akan membacakan sebuah cerita di sini yang berjudul Semut dan Belalang. Nah, tugas kalian menyimak baik-baik apa yang saya bacakan, kemudian nanti temukan hal-hal penting yang ada di dalam bacaan yang saya bacakan. Baik, saya mulai. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 butir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. "Hei, semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah berkeringat?" seru belalang kepada barisan semut. "Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu kami harus mondar-mandir," ujar Komandan Semut menjawab belalang. "Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Buat apa sibuk-sibuk dari sekarang?" ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. "Hei belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makanan," balas Komandan Semut. "Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan," semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkerama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Nah, anak-anak, selain cerita semut dan belalang tadi, masih banyak sekali cerita-cerita fiksi yang bisa kita teladani dan bisa memotivasi kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, contoh lainnya di sini ada cerita Monyet Bijak Penasehat Raja Hutan. Nah, tugas kalian adalah membaca teks ini didampingi oleh kedua orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang. Nah, baik, sebelum dibaca, saya ingatkan untuk membaca kalian harus memperhatikan intonasi
dan artikulasinya ya. A, I, U, E, O-nya jelas, kemudian titik berhenti, koma berhenti sejenak, tanda tanya bertanya, tanda seru menyeru. Nah, begitu. Baik, sekarang kalian bisa membacanya ditemani oleh siapapun yang sedang menemani belajar sekarang. Silakan dibaca pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Setelah kalian membaca cerita tentang monyet bijak penasihat Raja Hutan, kita mendapatkan beberapa hal di dalam cerita tadi ya. Yang pertama, sikap dari setiap tokoh ceritanya. Nah, kita dapati Arthur tadi bersikap bagaimana? Ya, sikap Arthur bijaksana menghadapi masalah. Kemudian sang Raja Hutan bersikap tidak egois. Raja Penyu berani mengemukakan pendapat. Kemudian jerapah aktif dalam menanggapi pendapat. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita ini, yang pertama adalah nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian ada juga nilai keadilan. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita ini, kita bisa mencontoh atau memahami bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu memang sangat penting. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dari cerita monyet bijak penasihat Raja Hutan tadi, kita bisa semakin menyadari tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, mari kita cari contoh-contoh kegiatan yang menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar kita, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nah, contohnya di sini nomor 1, kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini membutuhkan persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang kedua, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, mengadakan pos kampling. Ya, tidak bisa dilakukan sendiri ya. Kemudian yang kelima, saling membantu teman yang mengalami kesusahan. Nah, anak-anak, setiap pemimpin harus memiliki atau mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, seperti contohnya yang dilakukan oleh para pemimpin di sekitar kita. Misalnya Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Sekolah, ayah ibu kita di rumah, kemudian Bapak Presiden, dan para pemimpin-pemimpin yang lainnya. Nah, seringkali para pemimpin, misalnya seperti Pak Rid ya di sekolah, sering berpidato untuk memberikan semangat persatuan dan kesatuan kepada kita. Nah, berikut ini adalah contoh teks pidato yang dilakukan oleh seorang siswa di sebuah sekolah dasar ya. Ini adalah contoh pidatonya yang berisi tentang menjaga persatuan dan kesatuan yang dilaksanakan pada saat peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalian bisa contoh teks pidato pendek ini ya untuk menyempurnakan pidato yang kalian buat kemarin. Jadi pidato yang kalian buat tidak usah panjang-panjang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin sudah belajar bagaimana cara membaca pidato juga. Sekarang kalian bisa membaca pidato ini didampingi didampingi oleh kedua orang tua atau siapapun yang sedang menemani kalian belajar sekarang ya. Baik, kalian bisa memperhatikan intonasi yang tepat saat membaca pidatonya. Nanti ayah ibu atau siapapun yang sedang mendampingi kalian belajar yang akan menilai dan mengoreksi bacaan kalian. Silakan dibaca.
Nah, kalian lihat kembali teksnya tadi di halaman, sebenarnya ini ada di buku kalian, di LKS kalian halaman 65 ya. Nah, kalian bisa buka untuk lebih jelasnya. Kalau tidak ada LKS, bisa buka slide ini saja ya, slide 6. Nah, di situ kalian bisa lihat unsur-unsur yang ada di dalam pidato itu harus memuat salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Nah, kita ingat kembali, salam pembuka itu berisi kalimat sapaan, kemudian pendahuluan itu memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, berikutnya bagian inti berisi pembahasan topik secara lengkap, detailnya isinya seperti apa. Kemudian penutup ya menyampaikan rangkuman atau intisari topik yang disampaikan. Kemudian salam penutup ya berisi kalimat salam penutup, misalnya seperti terima kasih, wassalamualaikum, dan lain-lain. Nah, baik seperti itu.